Mereka mengatakan yustahabbu, dianjurkan, bukan disunahkan. Karena kalau dikatakan yusannu, disunahkan, berarti datang dari Nabi. Karena mereka tahu Nabi tidak pernah melakukannya, mereka mengatakan dianjurkan. Tetapi yang masyhur dari Syafi'iyah bahwa sunnah dan mustahab itu sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ustadz Wahabi itu kalau ngomongin fikih, apalagi fikih Syafi'i, itu banyak ngawurnya ya. Entah memang ngawur, tidak tahu, atau berbohong, ya saya tidak tahu. Seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Firanda Andirja. Beliau mengatakan bahwa sunnah dan mustahab itu berbeda dalam fikih Syafi'i ya. Kalau mustahab itu tidak ada contohnya dari Nabi, kalau sunnah itu ada contohnya dari Nabi. Makanya ulama-ulama Syafi'i, apalagi yang mutaakhirin, mereka itu menggunakan kata mustahab di dalam melafalkan niat. Kenapa? Karena melafalkan niat itu tidak ada contohnya dari Nabi. Makanya mereka itu, ulama Syafi'i itu menggunakan kata mustahab, yustahabbu, bukan yusannu atau sunnah. Karena melafalkan niat tidak ada contohnya, kata beliau kira-kira seperti itu. Kalau kita telusuri dalam buku-buku fikih, pelafalan niat itu datang dalam buku-buku mazhab Syafi'i, terutama mazhab Syafi'i yang mutaakhirin, yang belakangan. Mereka mengatakan yustahabbu, dianjurkan, bukan disunahkan. Karena kalau dikatakan yusannu, disunahkan, berarti datang dari Nabi. Karena mereka tahu Nabi tidak pernah melakukannya, mereka mengatakan dianjurkan. Dianjurkan buat apa? Supaya orang mengkokohkan niat, supaya niatnya tidak goyang. Maka sebelum dia sholat, dia ngomong dengan sir, dengan pelan, sholli fardhu dhuhri, untuk mengkokohkan saja, untuk mengkokohkan saja. Jadi tidak perlu keras-keras. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin. Ya, orang juga sudah tahu ente salat zuhur, mau saya bilang-bilang sama tetangga kanan kiri. Tujuannya bukan untuk melaporkan kepada tetangga kanan kiri, bukan ya. Tujuannya menurut ulama Syafi'iyah adalah untuk mengkokohkan niat. Maka perlu dilafalkan cuma dengan apa? Sir. Maka tidak perlu besar-besar kanan kiri, apalagi lapor sama Allah. Allah sudah tahu niat Anda ikhlas atau tidak. Tentu saja apa yang dikatakan oleh Ustadz Firanda Andirja itu tidak benar ya. Kalau kita kembali kepada ulama Syafi'iyah, pendapat ulama Syafi'iyah yang masyhur bahwa sunnah dan mustahab itu sama. Seperti misalkan yang dijelaskan dalam kitab Tarhut Tasrib fi Syarhit Taqrib ya. Di situ dikatakan bahwa sunnah dan mustahab itu sama, mutaradif, hanya beda lafal, tetapi pengertiannya sama. Meskipun di situ ada juga ulama yang lain dari ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa sunnah dan mustahab itu beda, tetapi pengertiannya begini: sunnah itu adalah sesuatu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Kalau mustahab itu kadang-kadang dikerjakan Nabi, kadang-kadang ditinggalkan oleh Nabi ya. Tetapi yang masyhur dari Syafi'iyah bahwa sunnah dan mustahab itu sama. Kemudian terkait dengan niat, yang ulama-ulama Syafi'iyah menggunakan redaksi sunnah itu banyak ya. Misalkan ya, yang disebutkan di dalam kitab Fiqhul Ibadat alal Mazhab Syafi'i. Di situ ketika menjelaskan tentang niat menggunakan redaksi yusannu, disunnahkan melafalkan niat. Bahkan yang lebih jelas disebutkan di dalam kitab I'anatut Thalibin, wa talaffuzu biha ay bin niyati sunnatun. Melafalkan niat itu sunnat kasairil ibadat. Kasairin niat seperti pada niat-niat yang lain seperti wudu, kemudian mandi jinabat, sholat, itu juga sunnah melafalkan niat. Di situ dengan lebih jelas menggunakan redaksi sunnatun ya. Jadi
apa yang dikatakan oleh Ustadz Firanda ini bahwa ulama Syafi'iyah apalagi yang mutaakhirin menggunakan mustahab karena tidak ada contohnya dari Nabi itu tidak benar. Karena ulama Syafi'iyah yang mutaakhirin ya, yang untuk thalibin itu mutaakhirin ya, itu menggunakan redaksi sunnatun ya. Jadi itu mengada-ngada saja. Ustadz Firanda itu mengada-ngada. Coba minta penjelasannya kepada Ustadz Firanda itu. Dari mana dia mendapatkan penjelasan bahwa sunnah itu ada contohnya, kalau mustahab tidak ada contohnya? Tidak begitu. Ulama Syafi'iyah mengatakan yang lain, yang mengatakan beda sunnah dan mustahab itu beda. Pengertiannya tidak seperti itu. Sunnah itu selalu dikerjakan Nabi, mustahab itu kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang ditinggalkan. Itu ngarang saja mungkin itu, atau berbohong, kurang paham. Tetapi memang ngawur ya. Jadi hati-hati kalau ngomongin mazhab Syafi'i. Karena rata-rata santri Indonesia itu dari kecil hingga hari ini belajarnya mazhab Syafi'i. Begitu ya, semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.